Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi Redmi 9A dan kasusnya ini ada masalah di pengecasan ya. Jadi handphone ini tidak bisa mengecas ketika kita colok casan, ini diam saja, tidak ada respon, tidak ada tanda-tanda mengecas ya. Ini kita coba ya. Kemudian kita cabut dan kita pasang kembali, tetap sama saja. Tidak ada respon dan tidak muncul logo pengecasan. Tetapi anehnya ketika kabel casan ini kita cabut ya. Ini kita cabut, kita tekan tombol power. Di sini ada lambang persentase baterai walaupun kabel casan ini tidak kita colokkan, tidak kita pasang ya. Jadi seakan-akan nempel seperti ini dan semacam konslet ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan. Mudah-mudahan ini dengan baterai 3%, handphone ini masih kuat menyala, masih bisa booting sampai ke menu ya. Ini kabel casan kita pegangin, kita tunggu sampai handphone ini selesai booting dan kita akan lihat nanti seperti apa penampakannya ya. Kita lihat dulu, kita tunggu, mudah-mudahan kuat dengan baterai 3% booting sampai ke menu. Kita tunggu ya, sebentar. Dan di sini ya ada logo pengecasan walaupun kabel casan ini tidak kita colokkan ya. Sebentar, oh ya, saya kira mati, tidak kuat baterainya. Kemudian kita lihat untuk logo di sini ya, ada logo petir di samping logo baterai ya. Jadi seakan-akan handphone ini kita cas walaupun di sini kabel casnya ini tidak kita colokkan ya. Jadi ini sudah peak permasalahannya konslet pada pengecasan ya. Kita matikan handphonenya dan kemudian kita akan segera eksekusi. Ya, jadi untuk langkah perbaikannya kita akan bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu, kita cek apakah terjadi konslet di konektor cas ataupun ada komponen-komponen yang berada di boot bawah atau papan konektor casnya, mungkin ada yang konslet ya, ataupun mungkin juga di mesin atas di bagian IC casnya, kita juga tidak tahu. Kita segera bongkar saja dan kemudian nanti kita cek satu persatu ya. Semoga saja ini tidak ada masalah yang serius, hanya mungkin konslet di jalur pengecasan, di konektor casnya, atau di papan casnya ya, atau boot bawahnya. Jadi mudah-mudahan saja ya. Kita bongkar saja dulu sebentar ya. Backdoor sudah kita bongkar dan kemudian di sini kita akan bongkar bagian bawah dan atas ya. Kita bongkar semuanya. Ini sepertinya fleksibel LCD ini dia menyatu dengan fleksibel boot bawah ya, atau boot bawahnya ini mengambil fleksibel dari LCD, kayaknya seperti itu ya. Oke, kita bongkar saja untuk bautnya. Ini kita percepat saja ya untuk proses melepas bautnya agar tidak menunggu terlalu lama. Dan nanti kita akan cek satu persatu. Untuk bagian atas juga kita akan lepaskan karena kita akan melepas konektor baterainya ya, agar tidak terjadi tegangan arus pendek, biar aman ya ketika kita melakukan proses pengerjaannya. Ini penutup mesin atas sudah kita buka, konektor baterainya bisa kita lepaskan. Kemudian di sini kita tinggal fokus di bagian bawah ya untuk penutup papan casnya atau boot bawahnya. Sebentar kita congkel, kita lepaskan ya, seperti ini kita lepaskan. Terus di sini juga ada fleksibel yang menghubungkan ke boot bawah, ada antena juga kita lepaskan, dan ada satu baut ini ya yang di papan boot bawahnya. Kemudian bisa kita lepaskan boot bawahnya ini ya, bootnya seperti ini. Dan biasanya di sini terjadi konslet ya, bisa konslet di konektor casnya ya.
ini konektor casnya, atau mungkin di dalam rangkaian boot bawah ini kan ada komponen-komponen ya. Ini bisa jadi konslet. Jadi buat teman-teman silakan saja cek, dan kalau ingin mengganti konektor casnya, di sini konektor casnya ini dilem ya. Jadi agak susah ketika kita ingin mengganti konektor casnya. Jadi angka baiknya kita ganti satu set saja papan bawahnya. Di sini saya sudah siapkan ya. Ini lebih mudah dan lebih simpel ya. Dan kalau terjadi konslet di area papan casnya ini juga kita harus mengganti satu set seperti ini. Ya, ini untuk Redmi 9A dan 9C ternyata. Jadi satu papan ini bisa untuk dua tipe ya. Kita pasang ini karet ya, karetnya. Lalu kita langsung pasang saja dan kita tes, dan mudah-mudahan benar saja permasalahannya ada di papan konektor cas bawah ini. Ini sudah kita ganti dengan yang baru, soket fleksibelnya kita pasang, dan kemudian baterai kita pasang. Lalu kita coba, ini kita tekan-tekan tidak nyangkut ya tadi, mungkin belum. Kita coba colok casan saja. Mudah-mudahan ada, oh ya, ini ada getar, dan ini sepertinya ada respon ya, ada respon, dan langsung muncul persentase baterai. Kita tekan coba ya, masih. Lepaskan kabel casnya, coba apakah masih nempel seperti tadi? Tidak ya, sudah bagus. Kita colok casan, ada respon, kemudian muncul persentase baterainya ya. Ini sepertinya sudah aman, jadi permasalahannya fix pada papan chargernya yang konslet. Kita lepaskan, ini kita coba tekan tombol powernya, masih mengecas ya. Kita coba tes lagi, kita bandingkan di sebelumnya, sebelum kita ganti papan casnya. Kita cabut casan, logo baterainya menghilang. Kita coba tekan, sudah menghilang ya, jadi tidak nempel seperti tadi ya. Jadi ini artinya sudah normal ya, sudah normal, fix permasalahannya pada boot bawahnya. Oke, sudah mantap ini saya kira ya. Baterai ini berapa persen ya, jadi sudah mantap. Jadi permasalahannya fix pada papan chargernya ini, karena di sini selain ada konektor cas, ada komponen-komponen ya, seperti semacam dioda ini. Ini biasanya permasalahannya di sini nih, konslet ini yang kotak ini, IC kotak ini semacam dioda kaki 3 ya kalau nggak salah. Nah, ini kemungkinan kalau kita congkel, kita buang, sudah normal kembali. Tetapi karena di sini kita sudah ganti dengan yang baru ya, biarkan saja. Intinya papan boot bawahnya ini konslet dan kita ganti yang baru, dan sekarang untuk pengecasannya sudah normal kembali. Oke, untuk memastikan handphone ini bisa mengecas dan bisa nambah daya, kita coba cas naik 1% saja ya. 2000 years later. Oke, dan setelah kita tunggu selama 2 menit ini kurang lebihnya sudah naik ya, sudah naik 1%. Ini sudah ke angka 4%, dan ini handphone sudah normal dan bisa mengecas kembali. Sampai di sini kita tinggal rakit kembali ya. Kita rakit kembali. Ini untuk antenanya jangan lupa kita pasang. Kita rapikan, dan kemudian kita tinggal baut ulang ya. Ini penutup dari papan bawahnya kita rapikan. Di bagian atas juga kita tutup, kita rapikan, dan kemudian kita baut ulang. Dan seperti biasa proses pembautannya kita percepat saja videonya ya. Jadi buat teman-teman yang kita kerjakan di sini adalah Xiaomi Redmi 9A. Kasusnya problem pengecasan. Jadi ada yang konslet masalah pengecasan ya. Di awal video tadi kita perlihatkan, jadi handphone ini ketika kita cas tidak ada respon, tetapi ketika kabel casan kita cabut dan kemudian kita tekan tombol power sekali, ada logo baterai ya. Jadi tanpa
kabel cas masih nempel, masih lengket, seakan-akan ada pengecasan di situ ya. Ini kita rapikan semua, pastikan semua sudah rapi. SIM tray-nya kita kembalikan. Oke, kita colok cas kembali dan pastikan masih mengecas ya. Dan ini papan boot yang lama ya, tadi kita ganti yang ini. Oke, selamat mencoba. Sekian dulu, semoga video ini bisa bermanfaat dan salam opreker handphone.